Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, kami dari kelompok 10 Psikologi Kognitif akan mempresentasikan mengenai kreativitas, intelijensi, dan pemecahan masalah. Baiklah, sebelum kami lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok 10 kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tommy Rusmadinata. Yang kedua ada Bagas Jody. Yang ketiga ada Justinus. Dan yang keempat ada Konita. Baiklah, mungkin kita langsung ke materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Justinus. Kepada Justinus dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada moderator. Kemudian pengertian inteligensi. Inteligensi menurut para ahli, menurut Terman, inteligensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. Soekardi 1997. Yang kedua, Tom Dijk mengatakan bahwa inteligensi adalah hal yang dapat dinilai sebagai kemampuan untuk menentukan ketidaklengkapan kemungkinan dalam perjuangan hidup individu. Noto Atmojo 1997. Kemudian yang ketiga, menurut Binet, sebagaimana dikutip oleh Winkel, menyebutkan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri. Soekardi 1997. Yang kemudian faktor yang menentukan inteligensi. Yang pertama ada herediter, pembawaan, faktor lingkungan sosial, kematangan seseorang, dan yang terakhir ada usia. Teori pragmatis atau two factor theories. Faktor umum, kecakapan umum, general factor, general ability yang dilambangkan dengan faktor G. Faktor khusus, kecakapan khusus, special factor, special ability dilambangkan dengan faktor S. Kemudian multiple factor theories dikembangkan oleh Thorndike yang menyatakan bahwa inteligensi ada pertalian aktual dan potensial yang khusus antara stimulus dan respon. Ada 4 atribut inteligensi, yaitu yang pertama tingkatan, yang kedua rentang, yang ketiga daerah, dan yang terakhir kecepatan. Primer Mental Analytic Theory. Teori ini dikembangkan oleh Thorndike yang mengatakan bahwa inteligensi tidak terdiri dari dua faktor maupun multifaktor, tetapi terdiri dari jumlah kecakapan mental yang primer. Faktor primer dari inteligensi adalah kemampuan verbal, wasian kata-kata atau berbahasa, faktor bilangan, relasi ruang, faktor ingatan, kecepatan persepsi, dan faktor induksi. Kemudian teori struktur intelek, Structure of Intellect Model. Yang pertama, dimensi isi atau materi kegiatan intelektual, figural, simbolik, semantik, dan behavioral. Yang kedua, dimensi operasi atau tindakan, kognitif, memori, berpikir divergen, berpikir konvergen, dan evaluasi. Yang ketiga, dimensi produk, satuan kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Teori hierarkis. Teori ini dikembangkan oleh Vernon yang memadukan faktor umum G dan faktor spesifik S, dan faktor C yang terletak antara faktor G dan S. Vernon berusaha menggambarkan skema organisasi faktor-faktor kecakapan intelek dan memberikan gambaran secara hierarkis hubungan antara faktor intelek yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Salam.
Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Justinus. Prinsip pengukuran intelijensi adalah membandingkan individu yang dites dengan norma tertentu. Secara umum, yang dipakai sebagai norma adalah intelijensi kelompok sebaya. Cara ini untuk mengetahui intelligence quotient atau IQ menurut Binet adalah dengan membandingkan antara umur kecerdasan atau mental age dengan umur kalender atau chronological age. Rumusnya adalah IQ sama dengan MA per CA dikali 100, di mana MA ini adalah mental age yang diperoleh dari hasil tes intelijensi. Dan CA adalah chronological age yang diperoleh dari menghitung umur berdasarkan tanggal kelahiran atau umur kalender. Seperti contoh pertama, Adi berumur 10 tahun di umur kalendernya. Setelah dites dengan tes intelijensi, ternyata ia dapat mengerjakan soal-soal untuk anak yang berumur 12 tahun. Jadi, IQ Adi sama dengan 12 per 10 MA per CA dikali 100 sama dengan 120. Terus ada contoh kedua. Ali berumur 7 tahun 4 bulan dites IQ dengan 6 buah soal untuk anak usia 6-10 tahun. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat tabelnya. Soal untuk umur 6 tahun, Ali bisa menjawab semua soal. Ketika di umur 7 tahun, Ali cuma bisa menjawab 5 soal dari 6 soal. Di soal 8 tahun, Ali cuma bisa menjawab 3 pertanyaan. Di umur 9 tahun, Ali cuma bisa menjawab 1 pertanyaan. Dan di umur yang 10 tahun, Ali tidak bisa menjawab satu pun soal dari umur 10 tahun tersebut. Jadi, umur kecerdasan Ali adalah 7/3/6. Bagaimana cara kita menghitung IQ-nya adalah MA per CA, atau sama dengan 7/36 dibagi 7/26 kali 100, sama dengan 45/6 kali 6/44 dikali 100, sama dengan 45/44 dikali 100. Sama dengan 102,27. Jadi, IQ Ali adalah 102. Mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya adalah pengertian kreativitas. Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah yang memberikan individu menciptakan ide-ide asli, adaptif, fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang, menurut Wijayatun 1999. Yang kedua adalah kreativitas adalah keterampilan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran, menurut James R. Evans 1994. Yang ketiga, suatu ciri suatu perilaku yang kreatif adalah adanya suatu hasil yang baru akibat perilaku tersebut. Kreativitas seseorang berhubungan dengan motivasi dan pengalaman serta dipengaruhi oleh intelijensi
cara berpikir, ingatan, minat, dan emosi, bakat, sikap, persepsi, perasaan, dan kepribadian. Munculnya kreativitas seseorang dapat dipicu karena seseorang mengalami tantangan atau kendala dalam memecahkan suatu masalah dalam hidupnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang slide pemecahan masalah, yaitu menurut Aib Sunandar 2017, suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan, challenge, yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin prosedur yang sudah diketahui oleh pemecah masalah. Ya, di sini maksudnya adalah pemecah masalah itu yang misalnya tuh menjadi pertanyaan. Jadi kayak misalnya seorang siswa itu mendapatkan pertanyaan dari seorang guru atau seorang pengajar begitu. Nah, itu akan menjadi suatu masalah atau tantangan bagi murid, padahal dia tidak mendapatkan atau kesulitan mendapatkan jawaban itu sendiri. Nah, seperti itu yang bisa dijelaskan. Baik, karena ada kendala, saya akan menjelaskan bagian langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama adalah adanya memahami masalah. Yang ada yang poin-poin yang pertama adalah apakah yang diketahui dan yang dinyatakan, dan yang kedua adanya apakah datanya cukup untuk memecahkan masalah itu atau datanya tidak cukup sehingga perlu dipertolongan. Yang ketiga, jika perlu dibuat diagram yang menggambarkan situasinya. Yang keempat adalah pisahkan syarat-syarat jika ada, dapatkan masalahnya ditulis kembali dengan lebih sederhana. Yang kedua adalah menyusun rencana masalah yang ada beberapa poin, yaitu apakah yang harus dilakukan, pernahkah Anda menghadapi masalah tersebut. Yang B adalah tahukah Anda masalah lain yang terkait dengan masalah itu. Yang C adalah jika Anda pernah menghadapi masalah serupa, dapatkah strategi itu dengan memecahkan digunakan di sini. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Yang pertama, yang poin A adalah melaksanakan rencana pemecahan masalah dengan setiap kali mengecek kebenaran setiap langkah. Yang B, dapatkah Anda peroleh bahwa setiap langkah itu benar. Dan yang C adalah dapatkah Anda buktikan bahwa setiap langkah sungguh benar. Dan yang keempat adalah adanya menguji kembali atau verifikasi. Periksa salah atau ujilah hasilnya, periksa juga argumennya. Nah, yang di sini ada slide bagian strategi pemecahan masalah,
Ada pengertian dari Wijanti 2009 3 menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Agar proses pemecahan masalah berjalan dengan baik, dibutuhkan suatu strategi pemecahan masalah. Nah, strategi pemecahan masalah menurut Sadik 2004.217 adalah cara yang sering digunakan orang dan sering berhasil pada proses pemecahan masalah. Menurut Polya dan PASMEP, ada beberapa strategi yang sering digunakan. Dan antaranya mencoba-coba itu digunakan untuk mendapatkan gambaran dalam umum dalam pemecahan masalahnya dengan mencoba-coba. Proses mencoba-coba ini tidak akan selalu berhasil, ada kalanya gagal. Yang kedua adalah membuat diagram, yaitu membuat sketsa atau gambar untuk mempermudah memahami masalah dan mempermudah mendapatkan gambaran umum penyelesaiannya. Yang ketiga, mencobakan pada soal yang lebih sederhana. Ini contoh-contoh kasus yang lebih mudah dan lebih sederhana sehingga gambarannya umumnya menyelesaikan masalahnya akan lebih mudah dianalisis dan lebih mudah ditemukan. Yang keempat adalah membuat tabel, itu membantu menganalisis permasalahan. Yang kelima adalah menemukan pola. Yang keenam memecah tujuan. Strategi ini terkait dengan pemecahan tujuan umum yang hendak dicapai. Yang ketujuh memperhitungkan setiap kemungkinan. Yang ke-8 adalah berpikir logis. Yang ke-9 adalah bergerak dari belakang. Dan yang terakhir adalah poin mengabaikan hal yang tidak mungkin. Itu berbagai alternatif yang ada, alternatif yang jelas tidak mungkin agar dicoret, diabaikan sehingga perhatian dapat tercurah sepenuhnya untuk hal-hal yang tersisa dan masih mungkin saja. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam.